Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, jangan lupa isi absen ya. Hari ini kita akan masuk materi terakhir. Ada dua materi terakhir untuk budgeting. Ada anggaran neraca sama anggaran sama penganggaran modal. Ya. Dua materi terakhir. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan dua anggaran ini. Nanti sisa waktu akan kalian gunakan seperti biasa tugas kelompok untuk menyelesaikan anggaran neraca dan penganggaran modal di hari ini. Jadi bayangannya di minggu minggu depan tanggal 28 itu udah eh, mengumpulkan laporan ya, mengumpulkan laporan. Nah, tapi selama misalkan hari ini kalian udah selesai anggaran gitu, anggaran neraca sama penganggaran modal. Jadi dari hari Selasa sampai hari Minggu, kapanpun kalian punya waktu luang bersama untuk berbagi tugas menyelesaikan laporan. Jadi tanggal 28 laporan dikumpulkan. Nah, dari tanggal 28 sampai tanggal 4 Mei eh, kapanpun kalian punya waktu luang untuk bekerja sama mempersiapkan persiapan presentasi kelompok. Apakah itu PPT-nya, apa persiapan produk atau membuat video dan sebagainya ya. Jadi itu bayangan pembagian waktunya ya untuk budgeting. Jadi nanti kita masih ada 6 pertemuan ya setelah tanggal 28 itu masih ada 6 pertemuan, jadi kita punya 6 pertemuan untuk presentasi kelompok. 1 minggu itu 2 kelompok presentasi, sisanya untuk revisi ini ya, revisi laporan. Itu eh, untuk rencana perkuliahan. Hmm. Kita Kita mulai aja untuk anggaran yang pertama, anggaran neraca. Seperti yang saya sudah sampaikan di WA Group tadi, dan yang selalu saya lakukan nih di setiap minggu, jadi format anggaran yang akan kita bahas gitu ya di kelas itu adalah menyesuaikan dengan contoh yang ada di buku referensi. Jadi untuk memudahkannya, jadi di buku referensi ada langsung dibuat formatnya dalam bentuk Excel. eh, untuk lebih mudah nanti mengikuti mengikuti ininya polanya gitu. Nah, tinggal tadi saya udah kasih waktu untuk coba gitu ya. Semoga sudah kalian coba tadi. Nah, ini adalah rekap anggaran neraca untuk contoh yang ada di buku referensi kita. Nah, untuk membuat anggaran neraca, ada beberapa hal beberapa data lah yang kita butuhkan. Pertama, neraca tahun sebelumnya. Jadi kalau ada neraca tahun sebelumnya, eh, itu akan membentuk neraca yang sekarang juga gitu ya, akan dibutuhkan datanya. Terus yang kedua, anggaran laba rugi. Ini anggaran laba rugi ini yang kita sudah pelajari di terakhir ya sebelum UTS ya di pertemuan ketujuh. Terus untuk yang ketiga kita butuh anggaran biaya produksi. Anggaran biaya produksi ini kita sudah pernah lakukan juga di pertemuan keempat. Terus sama informasi tambahan. Jadi ada beberapa informasi tambahan terkait eh, apa eh, kondisi di tahun tersebut lah gitu ya. Nih, bayangannya ini adalah neraca tahun 2007, akhir tahun 2007. Kita akan membuat neraca tahun 2008, akhir tahun 2008 ya. Nah,
Selain neraca 2007, kita punya anggaran laba rugi yang tahun 2008. Kita punya anggaran biaya produksi tahun 2008 dan informasi tambahan yang terjadi di tahun 2008, terutama terkait dengan keluar masuknya uang ya. Kalau yang ini ya, jadi apa aja sih keluar masuknya uang di tahun 2008. Nah, kalau misalkan kalian membuat neraca di tahun sebelumnya belum ada nih neracanya, ya udah berarti data ini dianggap nol kan gitu ya. Sesederhana itu aja. Tapi kan kalau yang ini harusnya sudah ada, yang biaya produksi juga udah ada dan informasi tambahan juga harusnya ada. Nah, sederhananya membuat neraca ini mungkin kelihatannya banyak ya. Di sini ada langkah 1 sampai panjang banget nih sampai 13 gitu. Kelihatannya banyak. Kenapa? Karena memang didetailkan untuk per masing-masing akun. Jadi untuk kas seperti apa, piutang, persediaan, sewa, terus aset tidak lancar, ada kewajiban, ada utang dagang, utang bunga, utang pajak, utang gaji, ada ekuitas gitu. Jadi memang ada banyak. Tapi sederhananya adalah berapa sih kondisi saat di terakhir gitu ya, misalkan di akhir Desember 2007 nih kasnya berapa nih kondisinya, terus nanti ditambahkan dengan selama tahun 2008 ada berapa banyak kas yang masuk, penambahan kasnya ada berapa, sama dikurangin dengan selama tahun 2008 berapa banyak kas yang keluar. Jadi sederhananya gitu aja, kondisi existing ditambah penambahan selama tahun tersebut dikurangin sama pengeluaran di tahun tersebut. Mau itu akunnya kas, mau piutang, mau persediaan, mau sewa, mau utang, mau saham, mau ekuitas gitu ya, atau mau aset tidak lancar bentuk tanah, kendaraan, akumulasi peralatan dan akumulasi lain-lainnya gitu. Jadi banyaknya itu karena memang akunnya ada banyak. Tapi kalau ininya sih simpelnya. Nah, terus untuk ini contohnya langkah 1 untuk kas gitu. Untuk saldo kas per 1 Januari 2008 ini dapatnya dari sini gitu. Jadi berapa kas di neraca yang terakhir. Di neraca tahun 2007. Kasnya ada 400. Nah, tinggal kita lihat selama 2008 ada penambahan kas berapa besar dan ada pengurangan kas berapa besar. Jadi penerimaan kas tahun 2008 ini ada penjualan tunai, pelunasan piutang, penerbitan saham baru, saldo kas yang tersedia jadi totalnya sekian. Jadi ini semua kita peroleh dari mana? Dari informasi tambahan. Jadi ada penjualan tunainya ada berapa, pelunasan piutang ada berapa, penerbitan saham baru ada berapa. Terus dikurangin dengan pengeluaran kas. Pengeluaran kas ada pengeluaran pelunasan utang, pembayaran sewa, pembelian perlengkapan, pembayaran gaji tenaga kerja langsung gitu ya, dan seterusnya. Ini juga ada di biaya informasi tambahan. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada nih, kas sebelumnya nggak ada, kalian baru mau bikin kas anggaran neraca yang baru. Jadi anggaran neraca yang sebelumnya nggak ada, berarti saldo kas per 1 Januari di sini kosong, nol gitu ya. Nah, tapi ingat nanti kalian akan buat anggaran neraca ini untuk 5 tahun kan gitu ya, untuk 5 tahun. Jadi misalkan di tahun 1 ya kasnya memang nggak ada, misalkan nol ya, berarti ya memang neraca yang sebelumnya nggak ada misalkan. Jadi di sininya nol di awalnya. Tapi di tahun kedua dan seterusnya tentu nggak mungkin nol gitu ya, karena itu melanjutkan eh, apa laporan keuangan yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada keberlanjutan di situ dia kesinambungan data. Nah, sama nanti kalau misalkan di neraca ya, di neraca yang kalian buat, misalnya karena kalian bentuknya UKM bukan eh, corporate gitu, jadi ini kayak ini saham biasa mungkin nggak ada, jadi nggak perlu dituliskan dari awal gitu ya. Kalau misalkan kita nggak ada tanah juga Bu ya, ini yang nggak usah dituliskan.
Intinya tuliskan yang ada di apa eh, neraca aja ya. Kalau nol ya nggak perlu dituliskan. Kecuali misalkan untuk di tahun pertama dia nol, tapi nanti di tahun kedua dia ada gitu ya. Di tahun ketiga ada, tahun keempat ada. Nah itu tuliskan aja dari tahun nol. Di tahun pertama tuliskan aja tapi nol gitu. Ini masing-masing akun ini ya. Ini setiap kelompok bisa berbeda. Jadi silakan di breakdown berdasarkan bisnis yang dilakukan ya. Terus yang kedua di sini saldo piutang gitu ya. Saldo piutang juga sama ini di neraca sebelumnya terus ditambah dengan penjualan kredit. Penjualan kredit ini walaupun tidak diinfo ya, misalkan tidak diinformasikan ada itu memang ada informasinya penjualan kredit. Nah, penjualan kredit itu berdasarkan apa secara logis gitu ya karena di sini total penjualan adalah 200.000 di anggaran laba rugi, tapi ada informasi tambahan bahwa penjualan tunai adalah 20.000. Jadi penjualan kreditnya pasti sisanya 180.000. Saldo piutangnya bertambah sama pelunasan piutang dagang oleh pelanggan seberapa besar. Jadi eh, apa saldo piutang sisanya ada berapa. Ya. Terus yang ketiga menentukan saldo persediaan barang bahan baku dan barang jadi karena tidak ada informasi lain, hanya persediaan barang baku dan barang jadi aja, bahan baku dan barang jadi, maka dituliskan aja sekian gitu ya. Terus menentukan saldo perlengkapan, ini juga tidak banyak informasi, jadi kita hanya pembelian perlengkapan dan saldo perlengkapan sama beban perlengkapan. Terus menghitung saldo sewa bayar di muka juga sama. Menentukan saldo aset lancar ini kurang lebih sama ya semua ya. Jadi kalau nggak ada informasi lain ya berarti dianggap tetap. Misalkan di sini tanah 100.000. Tidak ada informasi bahwa ada pembelian tanah baru atau ada penjualan sebagian dari tanah yang dimiliki misalkan. Berarti ya apa tidak perlu eh, apa ditambahkan itu ada penambahan atau pengurangan. Jadi tanah aja tetap 100.000 dan seterusnya ya. Ini semua akun yang ada di neraca apa didetailkan satu-satu. Nah, nanti kalau misalnya sudah didetailkan satu-satu, tinggal dimasukkan ke dalam bentuk anggaran neraca. Gitu ya. Anggaran neraca kita sama-sama tahu sebelah kiri aset, sebelah kanan itu liabilities dan equity. Jadi tinggal dikelompokkan aja aset lancar, aset tidak lancar. Liabilitiesnya diurutkan gitu ya, diurutkan berdasarkan yang paling liquid ya, selalu gitu ya. Jadi aset dan liabilities itu diurutkan paling atas itu yang paling liquid sampai yang paling tidak liquid. Terus sama apa total kewajiban. Jadi kalau kalian lihat di sini ya apa total kewajibannya diurutkannya mulai dari utang dagang, utang bunga, utang pajak, utang gaji. Kenapa paling apa dianggap paling liquid utang dagang? Karena utang dagang biasanya utang jangka pendek. Ini kan utang jangka pendek dan biasanya ajak ya harus dibayar kapan, kapan dibayar. Kalau utang bunga sama utang pajak ada periode tertentunya. Kalau utang gaji masih bisa lebih dinego ya daripada utang yang lain. Jadi ini diurutkan berdasarkan likuiditas. Nanti dibuat apa lengkapnya gitu ya aset, liabilities, equity. Ingat untuk neraca harusnya dia balance ya. Kalau nggak balance berarti ada eh, antara salah hitung kalau nggak ada data yang masih belum masuk gitu ya, belum masih kurang. Nah, jadi harapannya di hari ini masing-masing kelompok sudah menyelesaikan ini gitu ya. Nggak ada apa, nggak ada drama lagi nanti di minggu depan Bu ternyata oh anggaran saya masih belum balance gitu ya nggak ada drama itu lagi. Jadi pastikan di hari ini sampai sampai sesi terakhir mata kuliah budgeting kalian udah diskusi dan kerjasama untuk memastikan bahwa anggaran kalian udah aman gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak balance, apa yang harus dicek? Logikanya sih ya, kalau
Kalau dia nggak balance, anggaran laba rugi ini kan sama anggaran biaya produksi ini kan itu satu proses ya. Jadi mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya produksi, anggaran operasional, anggaran laba rugi. Jadi apa? Harusnya kalau dari awal kalian cek prosesnya udah benar gitu. Jadi harusnya nggak ada yang ini gitu ya, nggak ada yang salah dari dua ini. Jadi mungkin kalau misalkan belum eh, balance, kalian harus cek yang informasi tambahan ini. Jadi mungkin ada informasi tambahan yang belum kalian masukkan. Bayangannya kan untuk keuangan di tahun pertama itu akan lebih banyak realnya ya, aktualnya. Tapi nanti untuk di tahun eh, kedua, ketiga, keempat, kelima baru lebih banyak di forecasting gitu. Jadi ya silahkan ya di apa buat yang dan apa pastikan kalian bisa menjelaskan gitu. Eh, Kira-kira kebijakan yang kalian lakukan apa gitu ya dalam membuat anggaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan anggaran neraca? Izin tanya Bu, Ya, kalau setelah perhitungan yang tadi langkah 7 dan sebagainya itu saya buat neraca lajur boleh nggak Bu? eh, setelah yang mana? Ini yang langkah-langkah perhitungan semua asetnya ini pertambahannya. Mm-mm. Terus saya bikin neraca lajur biar lebih gampang balance-nya. Bikin balance gitu. Neraca apa? Lajur. Bikin neraca lajur. Boleh nggak Bu? eh Maksudnya neraca lajur itu apa sih? Biar kelihatan maksudnya kayak laba rugi sama neracanya disandingkan. Kan kalau keuntungan laba rugi itu kan masuk ke laba di neraca ya Bu ya. Oh iya, Nah ya jadinya biar balance gitu Bu. oh iya, iya boleh, silakan. Ya, baik Bu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Sebenarnya kalau apa? eh Apa ya? Kalau neraca lajur itu kan lebih ke apa? Ya memang itu sih ya detail langkah-langkahnya terkait akun-akun tersebut gitu. Jadi saldonya berapa, penyesuaian. Sebenarnya neraca lajur tuh ini ya nih, ininya nih. Nih langkah 1 sampai 12 ya. Ya, Fauzan ya. Cuman dibuat dalam bentuk kolom gitu. Ya Bu, sudah lengkap di situ Bu. Ya, udah lengkap di situ dalam bentuk kolom. Silahkan sih. Kalau itu lebih memudahkan kalian apa menjelaskan ya sama membuat. Ya, baik Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya lanjut ke penganggaran modal. Oke, penganggaran modal ya. Nah, ini penganggaran modal ini sebenarnya yang sudah kita pelajari di manajemen keuangan, anggaran modal. Jadi, apa ya? Intinya kan anggaran modal ini ingin mengetahui apakah gitu ya, eh, kesimpulannya nanti ya, apakah jenis usaha yang kalian lakukan itu selama 5 tahun itu, kalau dilakukan selama 5 tahun, apakah layak atau tidak gitu ya? Itu pertanyaannya. Jadi, tapi tenang aja ya, bukan masalah layak atau tidak layaknya tidak akan menentukan lulus atau tidak lulusnya atau bagus atau tidak bagusnya nilai ya. Tapi yang penting adalah apa analisanya sih yang lebih pentingnya. Bagaimana kalian melakukan analisa dan kalian bisa mengidentifikasi kalau misalkan layak, oke, kenapa? Kalau tidak layak, kenapa? Gitu. Apa yang harus dilakukan terkait sama usaha yang kalian
ajukan gitu ya. Nah, untuk penganggaran modal, sayangnya gitu ya, sayangnya di buku referensi kita itu contohnya itu membuat anggaran modal dari contohnya pembelian mesin. Saya rasa sih kalau di apa kalau nggak sama ya sama project ya. Kalau project kan membuat satu bisnis usaha kecil gitu ya, usaha kecil yang bentuknya adalah manufaktur. Jadi akan agak berbeda sih ya, tapi bisa diambil ininya ya, basicnya gitu. Nah, contohnya di sini membeli mesin baru yang diperkirakan akan dipakai selama 10 tahun. Harga beli mesinnya tahu, beli atau tidak gitu ya. Ya sama seperti yang bisnis ya. Bisnis akan dilakukan bisnis baru. Bisnis itu akan dilakukan selama berapa lama? Selama 5 tahun. Berapa sih modal awal bisnisnya akan dilakukan atau tidak gitu. Apa apa pertimbangan yang dilakukan atau tidak dilakukannya. Berapa banyak sih kondisi apa bagaimana pertimbangan pertimbangan itu bagaimana kondisi keuangannya, bagaimana target penjualannya dan sebagainya. Nah, jadi untuk membuat anggaran modal ada beberapa langkah ya. Yang pertama ini eh ini ya menentukan initial outlay. Menentukan initial outlay ini adalah berapa modal awalnya ya eh, untuk memulai usahanya. Nah, di sini contohnya sih kalau di eh, apa? Kalau di pembelian mesin baru tadi ada harga beli mesin gitu ya, ada biaya transportasinya, biaya asuransi, biaya uji mesinnya, biaya pemasangan. Nanti itu penambahan ya, penambahan dari harga beli mesin. Ntar dikurangin dengan misalkan ada pergantian mesin dari yang lama ke yang baru, maka harga jual mesin lamanya berapa besar, nilai investasi mesin baru jadi berapa besar. Jadi initial outlay intinya modal ya, modal yang dikeluarkan seberapa besar untuk memulai proyek baru ini. Nah, terus langkah kedua itu menentukan sumber pendanaan atau cost of capital. Jadi misalkan untuk membeli mesin ini sumber pendanaannya adalah meminjam ke bank. Meminjam ke bank maka dia ada biaya modalnya seberapa persen. Atau dia menggunakan dana cash internal perusahaan, silakan. Atau dia menerbitkan obligasi eh, atau menerbitkan saham itu juga macam-macam ya. Jadi berdasarkan sumber-sumber pendanaan itu nanti ditentukan berapa cost of capitalnya. Cost of capital ini juga udah pernah dibahas ya dulu di manajemen keuangan. Tapi mungkin kalau untuk yang project yang kalian lakukan nggak akan serumit itu. Karena kalau waktu di manajemen keuangan kita bahas ada beberapa sumber modalnya, ada obligasi, ada saham, ada biaya sendiri, gitu, apa modal sendiri gitu ya. Ada hmm, sahamnya aja ada preferred stock, ada common stock gitu. Tapi kalau kalau yang di project yang kalian lakukan kan enggak ya, kalian kan bukan membuat project suatu corporate gitu, tapi hanya UKM saja. Jadi saya rasa biaya sumber-sumber pendanaannya paling ada di dana kas internal perusahaan sama mungkin bisa ada tambahan meminjam dana dari lembaga keuangan ya. Tinggal nanti di apa WACC itu kan prinsipnya dirata-ratain. Jadi berapa biaya modal dari masing-masingnya nanti dirata-ratain. Dapat WACC. Logikanya waktu di manajemen keuangan sudah dijelasin sih harusnya ya bahwa kalau biaya modalnya misalkan 10% nih biaya modal, maka waktu melakukan suatu proyek di sini gitu ya, membeli mesin dan mengharapkan hasil investasi, maka hasil dari proyek tersebut harapannya setidaknya di 10% atau lebih besar lagi dari 10%. Misalkan diambil di 11 atau 12 gitu ya, atau 13% atau 15%.
Jadi itu kebijakan ya. Jadi silahkan. Jadi nanti kalian menggunakan required rate of return-nya seberapa besar, tinggal dijelaskan aja eh, apa pertimbangannya ya. Pertimbangan menggunakan required rate of return itu. Kalau misalkan kelompok kita nggak ada pakai sumber dana eksternal gitu ya Bu, tapi kita hanya menggunakan sumber dana internal aja. Istilahnya modal sendiri lah. Kalau menggunakan modal sendiri, required rate of return kita eh, nggak aneh-aneh lah. Kita 5% juga udah senang gitu misalkan ya. Eh, tapi nggak begitu juga ya. Karena kan di di manajemen keuangan kita tahu dalam suatu investasi gitu kita ada perbandingan dengan investasi lainnya. Jadi kalau kita punya uang, kita bisa investasikan kan tidak hanya di membuat bisnis ini gitu ya, tapi bisa kita investasikan di tempat lain. Misalkan kita bisa investasikan di deposito, atau kita bisa investasikan di obligasi, atau kita bisa investasikan intinya di pasar modal lah, atau di pasar uang. Nah, jadi seberapa besar required rate of return yang kalian tentukan harusnya sih ada mengacu ke situ, setidaknya mengacu ke risk free rate-nya ya, atau istilahnya return yang bisa kalian peroleh tanpa resiko. Karena kalau mau buat bisnis kan ada resikonya, jadi harusnya di atas yang tanpa resiko ya. Itu jadi balik lagi nanti ke ini apa prinsip-prinsip keuangan ya yang sudah eh, dipelajari di manajemen keuangan dulu kalau ini. Terus yang langkah ketiga menentukan free cash flow. Menentukan free cash flow seberapa besar cash flow yang akan terjadi di periode tersebut. Kalau ngomongin pembelian mesin baru, intinya free cash flow itu seberapa besar perbedaannya ya, eh, incrementalnya. Ini udah kita bahas juga waktu nggak bukan kita ya. Anda pasti sudah membahas di manajemen keuangan waktu ngebahas other topics in capital budgeting atau capital budgeting. Jadi incrementalnya yang penting. Misalkan nih mesin lama itu bisa memproduksi 500 unit gitu ya. Tapi mesin baru bisa memproduksi 750 unit. Nah, artinya yang masuk di perhitungan free cash flow ini bukan 500, bukan 750, tapi perbedaannya. Jadi 250 unitnya yang dimasukkan. Nah, gitu ya, itu bayangannya ya untuk menentukan free cash flow. Dan kembali lagi sebenarnya untuk menghitung free cash flow sebenarnya sama seperti membuat anggaran rugi laba ya. Membuat rugi laba jadi pemasukannya berapa, hasil penjualan berapa dikurangin sama biaya-biaya biaya bahan baku, biaya operasional, biaya bunga, biaya pajak untuk dapat net income. Jadi sebenarnya free cash flow itu adalah net income. Tinggal disesuaikan kalau waktu perhitungan net income ini ada ada depresiasi di situ. Ingat depresiasi itu bentuknya bukan cash flow tapi bentuknya pengurangan nilai barang. Jadi kalau ada depresiasi di situ net income-nya harus ditambahkan dulu dengan besarnya depresiasi. Itu untuk penyesuaiannya. Untuk free cash flow. Dan yang terakhir langkah keempat menghitung kelayakan kegiatan. Waktu di capital budgeting ada 7 metode ya. Ada payback, discounted payback, internal rate of return, net present value, modified internal rate of return, multiple internal rate of return, sama profitability index. Eh, untuk di buku referensi budgeting hanya dibahas metode payback sama net present value. Tapi saya minta untuk di project kalian lakukan 4 ya. Jadi ada payback, ada internal rate of return, ada net present value, ada profitability index. Jadi 4 metode ini dilakukan. Gitu. Nah, jadi bayangannya 4 langkah ini nanti akan bisa kita bentuk dalam bentuk timeline seperti ini gitu. Jadi periode ini periodenya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalkan. Terus ada initial outlay di titik 0, ada free cash flow nanti di titik 1 sampai 10. Nanti sederhananya kan free cash flow di 1 sampai 10 ini kita present value kan ke titik 0. Nanti untuk dapat menghitung
apakah menghitung NPV, apakah menghitung apa IRR atau menghitung profitability index ya. Yang nggak pakai apa present value hanya yang payback period, yang lainnya pakai. Nah, WACC yang tadi dibahas di langkah kedua nanti juga akan melengkapi required rate of return yang ada di sini yang digunakan. Jadi bayangannya kalau misalkan kalian nanti konsisten aja ya di project ya. Kalau misalkan kalian menghitung mulai 2025 itu adalah project sudah dimulai, jadi perusahaan sudah ada apa bisnis sudah ada dan sudah beroperasi gitu 2025. Jadi pastikan apa ya modal awal itu ada di 2024-nya. Jadi 2024 modal awalnya seberapa besar initial outlay. 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 baru me, apa, membuat istilahnya kelengkapan-kelengkapan semuanya ya. Mulai dari anggaran-anggaran itu berarti mulainya dari 2025 sampai 2029 pembuatan anggaran-anggaran. Nah, tinggal memasukkan angka-angka yang sudah kalian lakukan lah ya. Mungkin untuk proyek kelompok ini misalkan dimulai 2025 nih. Berarti 2025 ini bisa setidaknya ya sebagiannya adalah aktual. eh Melengkapi dalam setahunnya itu bentuknya bisa apa sisanya setengahnya lagi forecasting. Tapi nanti 2026 sampai 2029 bentuknya adalah forecasting. Tinggal nanti kalian bisa menjelaskan apa sih pertimbangannya eh, forecasting yang kalian lakukan gitu. 2026 sampai 2009. Oke, kita lihat contoh yang payback period. Payback period ini intinya berapa lama waktu yang dibutuhkan project untuk menutup investasi awal. Atau intinya untuk balik modal. Berapa lama sih untuk balik modal? Nah, contohnya di sini yang ini yang paling sederhana ya, ada suatu perusahaan dia ganti mesin lama dengan mesin baru. Mesin barunya harganya 1 miliar, lama penggunaannya 10 tahun, penghematan mesin baru 250.000. Kenapa disebut penghematan? Karena tadi apa incrementalnya ya. Jadi ini udah langsung diketahui incremental cash flow-nya berapa banyak nih setiap tahunnya. Nah, di sini incremental cash flow-nya 250 juta. Jadi sederhananya kita tahu investasi awalnya 1 miliar, setiap tahun nanti akan menghasilkan 250 juta penambahan. Artinya kita hanya butuh 4 tahun, maka kita bisa mengganti yang harga mesin awal ini. Itu berarti payback periodnya 4. Tinggal dibandingkan sama untuk layak atau tidak layak yang dibandingkan sama payback period standarnya perusahaan. Di sini diketahui nih, standar payback period perusahaan itu 6 tahun. Maka di sini 4 lebih kecil dari 6 maka layak. Nah, standar perusahaan ini yang akan agak sulit ya nanti ya kalau kita bicara payback period. Jadi silakan masing-masing kelompok mungkin bisa punya standar yang berbeda-beda, eh, bisa mengacu kemana, misalkan kalian cari datanya untuk jenis perusahaan ini tuh biasanya dia balik modalnya berapa lama, yang gitu-gitu ya. Tinggal dituliskan saja referensinya dari mana. Jadi apa dilengkapi aja. Ingat ya, nilainya tidak tergantung pada layak atau tidak layaknya, tapi nilai tergantung pada seberapa bagus kalian bisa menjelaskan dan menganalisa gitu. Tentu dengan menggunakan sumber-sumber yang dapat apa hmm, dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua ini udah lebih lebih apa ya, lebih panjang gitu ya. Kalau tadi kan sederhana, ini lebih eh, rumit. Ada investasi awalnya sama ada free cash flow-nya setiap tahun. Tapi ini juga tetap belum dijelaskan ya berapa apa menghitung free cash flow ini nggak dijelaskan nih. Itu kalian harus lakukan tapi nanti di project. Jadi nggak bisa serta-merta langsung free cash flow sekian. Nah, free cash flow ini tadi dapatnya dari apa? Dari biasanya dari perhitungan rugi laba net income yang ditambahkan ya. Tambahkan lagi dengan depresiasi.
Nah, misalkan di sini ada nih initial outlay sama free cash flow-nya. Nah, tinggal kita masukkan dalam bentuk tabel begini. Jadi ini free cash flow, ini kumulatifnya, dan ini apa ya? Perbedaan antara initial outlay sama free cash flow kumulatif lah. Nah, jadi berapa lama nih balik modalnya? Kalau di sini kelihatan ya balik modalnya antara tahun 2 sama tahun 3. Jadi apa ya itu di sekitar 2,5 tahun. Kalau lihat 2 tahun 6 bulan ya. 6 bulan ini dapat dari mana? Sama waktu di keuangannya intinya 6 bulan itu di tahun kedua masih ada sisa 400.000 nilai modal yang belum balik gitu ya. Di tahun ketiganya akan ada cash in sebesar 800 juta. Ini 400 juta dan 800 juta. Artinya kalau kita anggap sama rata gitu ya, kita bandingkan 400 juta sama 800 juta dikali 12 bulan. Jadi dianggap di 6 bulan insya Allah udah balik modal gitu ya. Ini bentuknya penyederhanaannya dianggap setiap bulan ada apa besaran yang sama besar gitu. Jadi 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun ini tinggal dibandingkan tadi sama payback period perusahaan. Itu untuk yang payback period. Nah, yang metode net present value ini untuk contoh yang sama, tinggal ditambahkan dengan present value factornya. Present value factor itu ini rumusnya ya 1/1 plus ROR yang pangkat T. Jadi ini sebenarnya rumus present value biasa ya. Ini pengaliknya aja present value factor. Kalau dianggap tingkat required rate of return-nya 10%. Ingat ya, tingkat required rate of return setiap usaha bisa berbeda. Jadi jangan waktu waktu di kelas dijelaskan ROR-nya 10%, kita pakai ROR 10% semua, enggak begitu juga. Jadi ada bisa berbeda dan ada pertimbangannya. Setiap kelompok silahkan menjelaskan pertimbangannya apa. Nah, nanti di sini tinggal kita present value kan semuanya. Jadi sederhananya kayak gini ya, tadi ya, free cash flow-nya di present value kan semua gitu ke titik nol gitu untuk dapat NPV-nya. Jadi kalau di present value kan semua, tinggal kita jumlahkan. Ingat kalau dia bentuknya cash flow out, maka dia negatif. Kalau bentuknya cash flow in, maka dia positif. Kalau dia dijumlahkan, di sini positif nih hasilnya 728 sekian. Artinya NPV lebih besar dari nol, maka layak proyeknya ya. Kalau NPV-nya kurang dari nol, maka tidak layak. Gitu. Nanti untuk yang IRR, kalau IRR layak atau tidaknya, biasanya juga dibandingkannya dengan ini ya, dengan apa? Tingkat return yang diharapkan oleh ROR ya, required rate of return dari si perusahaannya gitu. Yang which is balik lagi ke sini nih penentuan ROR ini. Jadi IRR nanti dibandingkannya sama ROR-nya. Kalau dia lebih kecil dari ROR maka tidak layak. Kalau lebih besar maka layak. Kalau profitability index yang penting dia lebih besar dari 1. Kalau kurang dari 1 maka tidak layak. Ya, jadi coba dilihat lagi ya di buku keuangannya nggak nambah banyak kok IRR sama profitability index. Kenapa saya minta 4 itu karena memang kalau kita bicara kelayakan ya studi kelayakan usaha untuk anggaran apa untuk penganggaran untuk budgeting biasanya 4 ini yang apa yang pasti ada yang digunakan. Kalau yang lain enggak. Jadi setidaknya kalian udah pernah nyoba buat yang 4 ini. Oke ya, itu dia materinya. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Saya izin tanya mengenai deadline laporan. Ya, Deadline laporannya apakah boleh sampai tanggal 30 April, Bu? 30 April. Hmm, 30 April itu hari Minggu maksudnya ya? Eh, Hari Rabu, Ibu. Rabu. Hmm.
28, 30. Saya punya waktu nggak yang ngeliatinnya? Ya boleh deh. 30 April boleh. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pengumpulannya nanti biasa di drive ya Bu. Iya, seperti biasa di drive ya. Berarti tanggal 30 April di jam berapa ya Bu? 30 April di jam 9 lah ya. 9 pagi Bu. Ya, Baik, terima kasih banyak Ibu. ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Sepertinya cukup Ibu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa apa? Ah, absen ya? Hadir semua nggak? Saya belum absen. Udah mau nutup aja. Bentar-bentar, saya cek dulu. Absen hari ini. Oh, udah nih. Nggak. Naila hadir? Naila? Hadir Bu. Eh, sama Vindi hadir? Vindi? Enggak ya? Eh, yang nggak hadir berarti satu orang ya. Vindi aja ya. 32. Vindi hadir Bu, Oh, cuman nggak bisa katanya Bu bermasalah speakernya. oh, pantesan saya lagi ngeliat berapa jumlahnya harusnya hadir semua. Ini. Iya Bu. Tunggu akademinya agak lama nih kalau lagi nge-save. Oke, Vindi hadir ya. Oke, absen udah beres, semua udah. Saya rasa cukup ya. Mas kita nggak usah lama-lama, silakan kerjakan apa diskusi kelompoknya untuk menentukan ini pembuatan anggaran dan pembagian tugas. Jangan lupa nanti UAS di akhir gitu ya, saya tetap akan meminta masing-masing mahasiswa untuk melakukan asesmen kelompok yang mungkin apa mungkin nggak nanti waktu sebelum UTS asesmen kelompoknya bagus gitu, tapi was-was nggak mungkin aja ya karena checklistnya berbeda gitu ya, yang diisi juga agak bertambah jadi pastikan keaktifan kalian di kelompok tetap dijaga tetap konsisten bagus gitu. Oke, terima kasih sampai sini kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, ini ya.